Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Bapak Imam, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan, kesehatan untuk hadir di masjid yang mulia ini, melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sesuai dengan jadwal subuh minggu kita menjelang sholat duha kita selingi dengan pengajian yang telah dijadwalkan. Untuk itu mari kita menyampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh, jamaah pengajian rahimakumullah. Pengajian subuh kita pada kali ini kita mengambil ayat surah Al-A'raf ayat 58. Dari ayat ini kalau kita ambil pembahasan kita, judul pengajian kita pada pagi hari ini yaitu masalah tanah. Jadi judulnya singkat saja, masalah tanah. Tetapi yang kita bahas dari ayat ini, karena tanah itu dalam bahasa agama, dalam bahasa Al-Quran namanya banyak sekali, tidak satu nama. Jadi kalau kita koleksi ayat-ayat Al-Quran itu yang berbicara tentang tanah itu dengan kalimat yang berbeda-beda. Di antara kalimat itu yaitu al-ardu. Ardun. Ardun itu kalau kita terjemahkan bumi. Jadi bumi, ardun itu juga artinya tanah, kaitannya dengan tanah. Kemudian ada at-turab. Turab juga tanah. Tanah yang dimaksud dengan at-turab itu artinya tanah asal kejadian Nabi Adam. Kalau kita terjemahkan lapisan tanah atau macam tanah. Bahasa ketika ada tanah kuning, ada tanah abu-abu, ada tanah hitam, dan macam-macam tanah. Itu bahasa Arabnya turab, bahasa Al-Qur'annya turab. Ada lagi at-tin, maka ada surah at-tin. Tin juga artinya tanah. Tanah yang dimaksud dalam surah itu at-tin itu adalah tanah asal kejadian setiap manusia. Tempat bertanam tumbuh itu at-tin.
wattini wazzaitun. Kaitannya tanah dengan tanam tumbuh. Oleh karena itu asal kejadian manusia itu dari air mani. Air mani itu berasal dari makanan tanam tumbuh yang kita makan. Maka bahasanya tin. Wattini wazzaitun. Tanah dan buah-buahnya. Kemudian ada al-balad. Balad itu juga tanah, tapi tanah kaitannya tempat bercocok tanam. Nah, ayat yang kita bahas ini adalah yang berkaitan dengan al-balad itu, negeri. Jadi tanah tempat di mana kita berada itu namanya balad. Maka baladun itu diterjemahkan negeri. Mengapa ayat ini kita bahas pada pagi hari ini? Nanti kaitannya dengan tamlik atau milkiyah, memiliki. Nah itu. Kemudian ada namanya al-barru. Barun, maka ada ayat itu aqramani wa hamalna fil barri wal bahri. Jadi kita berpindah daratan dari daratan, misalnya tadi kita di Jawa, kemudian kita di Jakarta, kemudian di Bengkulu, maka itu disebut al-barru, barrun. Oleh karena itu harus kita syukuri. Maka di antara bacaan sujud syukur itu alhamdulillahilladzi akramana wa hamalna fil barri wal bahri. Jadi kita dibawa oleh Tuhan dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, itu. Maka ketika kita naik kendaraan itu ada doa yang harus dibaca. Alhamdulillahilladzi sahhara lana hadza wa ma kunna muqrinin. Jadi semua bumi itu ditundukkan oleh Allah dan kendaraan yang membawa kita itu. Kemudian ada so'idun. So'idun ini kalau diterjemahkan debu untuk tayamum itu. Jadi dalam penelitian ilmu alam itu kita bertayamum itu boleh di mana saja, di tempat yang suci. Mungkin kita melihat di pesawat itu tidak ada debu. Tetapi ketika kita berada di pesawat, maka kita boleh menempelkan tangan kita di dinding di depan kita, di belakang tempat duduk orang di depan kita, maka kita bertayamum di sana. Maka di situ ada namanya disebut dalam bahasa Al-Qur'annya so'idun. Jadi di dinding seperti ini, di situ ada debu, ada tanah, tetapi debu. Maka kita boleh bertayamum selama tempat itu belum digunakan untuk bertayamum. Tetapi kalau di situ sudah kita gunakan untuk tayamum, maka kita pindah untuk mengambil debunya itu sehingga kita bertayamum lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf, surah ke-9 ke-7 ayat 58. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang baik, tanah yang subur mengeluarkan tanam tumbuhnya dengan seizin Tuhan. Biizni rabbih, dengan seizin Tuhan. Walladzi khubusa la yahruju illa nakida. Dan tanah yang tandus, tanah yang gersang tidak mengeluarkan terkecuali ketandusan, tandus. Jadi ini gambaran tamsil tanah, nanti kaitannya dengan tanah yang kita miliki.
tanah yang kita miliki, dia tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik kalau tidak jelas kepemilikannya atau tidak jelas izin atau ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Bi'izni rabbih itu. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Nah, ayat ini digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang bersyukur. Nah, yang ingin kita uraikan pada pagi hari ini adalah al-milkiyah, kepemilikan tanah. Ini penting karena dalam 2 bulan ini banyak pertanyaan jamaah, request jamaah dari daerah-daerah, termasuk daerah transmigrasi dan beberapa jamaah yang tinggal di sekitar Bumi Ayu. Ternyata Bumi Ayu itu dulu hutan rimba, hutan besar. Dan bagaimana kepemilikan itu? Ada orang yang ragu. Pertanyaannya begini, apakah tanah yang kami miliki itu benar atau salah, boleh atau tidak, haram atau tidak? Ternyata ada pertanyaan masyarakat seperti itu. Tanah tempat dia membangun rumah, karena dulu kepemilikannya dia merasa ragu. Karena dulu tanah itu tidak bertuan. Tanah itu tidak bertuan dan mereka berkebun, mereka menebas, kemudian mereka mematok tanahnya. Tapi kemudian dia merasa ada perasaannya apakah benar atau tidak. Termasuk transmigrasi. Daerah-daerah tanah transmigrasi. Oleh karena itu kita menjelas fikihnya dulu. Fikihnya ada beberapa cara untuk memiliki tanah. Wal baladul thayyibu tadi, tanah yang baik. Pertama, melalui jalur jual beli. Jadi kalau kita memiliki lahan, mempunyai tanah melalui jalur jual beli, maka secara hukum tanah itu sah. Boleh, tidak haram. Itu jual beli. Yang kedua, melalui waris. Karena harta warisan itu kita tidak melihat bagaimana orang tua kita dulu memilikinya. Tetapi dia sudah menjadi harta warisan. Karena dia harta warisan, maka dia boleh dibagikan. Maka tanah itu menjadi tanah yang sah. Jadi harus yakin bahwa tanah yang kita dapati, yang kita miliki ini adalah tanah warisan. Tidak melihat bagaimana dulu orang tua kita dan datuk kita dan keturunan kita memiliki tanah itu. Ketika dia sudah dibagi sebagai harta warisan, maka tanah itu menjadi tanah yang sah. Walaupun tidak ada sertifikatnya. Tidak ada sertifikat, kalau sekarang kan sertifikat. Nanti kita bicara tentang apa sertifikat hak milik itu. Karena kita tidak tahu dulu bagaimana bapak kita, datuk kita, beberapa keturunan kita memiliki tanah itu. Tetapi tiba-tiba dia menjadi harta warisan, maka dia sah. Yang ketiga, melalui hibah, pemberian. Jadi kalau kita memiliki tanah, lahan melalui proses hibah, apakah yang menghibahkannya itu orang per orang, individu, atau yang menghibah kepada kita, memberikan kepada kita itu adalah pemerintah. Nah, ini kaitannya nanti dengan tanah yang tidak bertuan.
tanah pemerintah, maka dia sah, halal. Karena sesungguhnya yang memiliki tanah itu adalah Allah, kemudian Allah mengamanatkan pemilikan tanah itu kepada pemimpin, pemerintah, penguasa. Kemudian yang keempat, wakaf, tanah wakaf. 80% tanah kuburan kita di Provinsi Bengkulu itu adalah tanah wakaf. Oleh karena itu ketika ada kasus, ada yang memanfaatkan tanah itu untuk pemakaman orang yang bukan orang Islam, maka hukumnya tidak boleh. Karena penggunaan tanah wakaf itu adalah untuk orang Islam. Kasus kita di Bengkulu seperti itu. Di beberapa kabupaten sekarang itu sudah menjadi sengketa. Karena orang agama lain itu dia tidak punya tanah, dia memakamkan jenazahnya itu di kuburan orang Islam. Oleh karena itu kita mendorong pemerintah agar membeli tanah untuk lahan makam kuburan bersama. Tinggal baginya saja. Seperti di Rawa Makmur, di Rama Agung. Rama Agung itu 4 perseginya jelas, sebelahnya orang Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan dan orang Islam. Jadi saya bilang ini rukunnya sampai mati. Karena bertetangga gitu kan. Malaikatnya salah. Ya takut malaikatnya salah. Itu gurawannya di sana. Tapi sekarang sudah benar seperti itu. Dan kita pernah juga mengaji tanah air Sebakul, cuma kabarnya sekarang sudah beralih lagi fungsinya. Itu dibeli oleh pemerintah untuk makam bersama. Oleh karena itu kemarin siapa yang COVID yang tidak jelas warga negaranya dari mana dimakamkan di sana di air Sebakul. Itu tanah wakaf. Siapa yang menguasai tanah wakaf itu adalah nazirnya. Kalau pemerintah, nazirnya berarti pemerintah nazirnya, pemeliharanya itu. Yang kedua, ihyaul maut. Nah ini yang penting. Ihyaul maut itu menghidupkan, menanam, memelihara tanah yang tidak bertuan. Seperti yang saya katakan di Bumi Ayu. Saya datang ke Bengkulu itu 1994. Pernah ke Bumi Ayu itu ternyata batang kayu yang besar-besar itu ternyata rimba di situ dulu. Tidak ada tuan. Tidak bertuan. Siapa yang nebas, siapa yang matok, maka itu menjadi milik dia. Dalam hadisnya. Kasus di Kota Bengkulu tanah rawa, seperti di tanah rawa kita, itu ternyata tanah tidak bertuan. Dulu belum dipatok. Sekarang karena ditembok kemudian menjadi tanah milik. Nah, itu. Nah, bagaimana pemilikan tanah itu? Jadi ihyaul maut itu menghidupkan, menanam tanah yang terbengkalai. Tanah apa bahasa sekarang? Tanah tidur, ya, lahan tidur. Nah, lahan tidur. Ya, lahan tidur. Nah, lahan tidur itu di dalam agama Islam, di dalam hadis, dan ketika Rasulullah bertemu dengan lahan tidur, maka dia langsung menginstruksikan para sahabat untuk memanfaatkannya itu. Jadi siapa yang memilikinya nanti, siapa yang menebas, berkebun di situ, dia masang patok, masang pagar, maka itu menjadi milik dia. Milik dia, bukan tanah serobotan, karena tanah tidak bertuan. Karena dalam Islam itu tidak boleh membiarkan tanah itu tidak digarap, apapun bentuk garapnya. Maka hadis Rasulullah mengatakan, di lahan yang tidak bertuan, siapa yang menggarapnya, kemudian menanam pepaya di situ, maka dia mendapat pahala. Dan kalau buah pepaya itu dimakan burung, maka
dia menjadi sedekah. Jadi biarkan tanam tumbuh yang hidup di lahan yang tidak bertuan tadi, apa yang kita kerjakan di situ, kemudian itu menjadi pahala, dan tanam tumbuh yang dimakan binatang di situ itu menjadi sedekah. Itu dalam hadis. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh ada lahan yang tidak digarap, tidak bertuan, atau tanam tumbuh yang hutan atau kayu. Kayu itu kemudian diambil oleh orang, atau di situ tanam batang rumbia yang untuk atap itu, rumbia ya, atok kalau sini. Nah, itu maka dia menjadi pahala. Kalau buahnya itu dimakan binatang atau dimakan orang, dia menjadi sedekah. Tapi kemudian lahan itu dipatok, dipasang pagar, itulah milik dia. Yang lain juga silahkan nanti. Ketika tanah itu tidak bertuan, maka dia sah miliknya. Yang keenam ini yang iqta'. Iqta' itu seperti yang transmigrasi. Tanah yang tidak bertuan, tetapi tanah itu kemudian menjadi tanah pemerintah, dan pemerintah memberikan kepada warga, maka tanahnya sah, halal. Itu hanya ulama berbeda, Imam Syafi'i dengan Maliki berbeda dalam proses memilikinya. Kalau menurut Imam Syafi'i itu tidak mesti ada izin pemerintah, tapi Imam Hanafi dan Maliki ada izin pemerintah. Itu. Jadi kita tidak boleh ragu dan harus memanfaatkan tanah kita itu semaksimal mungkin. Maka pemilikannya itu menjadi sah. Di Indonesia, khususnya di Bengkulu itu ada namanya tanah ulayat. Tanah ulayat itu tanah yang dimiliki, dikuasai oleh komunitas masyarakat adat. Nah, ini banyak terjadi di daerah Seluma, kemudian ada di Lebong, tanah ulayat itu. Kalau dulu ada perjanjian dengan pemerintah, itu menjadi tanah ulayat. Selagi adat istiadatnya itu ada, maka dia menjadi tanah ulayat. Tanah milik adat, milik komunitas, seperti suku misalnya, suku atau etnis. Tetapi kalau adat istiadatnya situ tidak ada lagi, maka tanah itu menjadi tanah milik pemerintah. Baru pemerintah boleh membagikannya. Nah, saya tidak tahu tanah danau dendam kita itu kalau nggak salah itu cagar alam. Batasnya cuma mana danau dendam itu terakhir kalau nggak salah saya baca di media itu, tanah itu dari tanah cagar alam diturunkan statusnya menjadi wisata alam. Oleh karena itu ya boleh, maka ketika kita ditanya dalam Islam, boleh pemerintah penduduk masyarakat sekitar itu secara agama itu tidak mengizinkan. Karena yang menguasai tanah itu adalah masyarakat sekitar. Maka dulu kalau nggak salah saya baca media, sempat masyarakat kita memberi pendapat ketika dialihkan status itu dari cagar alam menjadi taman wisata alam. Nah, sampai sekarang saya nggak tahu deh, kan itu urusan pemerintah bagaimana. Tapi yang kita lihat dari secara Islamnya. Jadi tanah ulayat, tanah termasuk cagar alam, karena yang menjaga dan memeliharanya itu adalah ya masyarakat sekitar. Nah itu tanah ulayat. Jadi
ikto tadi pemberian pemerintah seperti transmigrasi, karena orang Teran itu ternyata banyak juga mereka ragu ketika kita datang ke situ. Mereka menanyakan, gimana ini Pak Remin, Pak Prof, tanah yang kami miliki ini benar atau enggak, salah atau tidak. Dia diberi oleh pemerintah, pemerintah. Kalau tidak salah transmigrasi kita itu mendapat kurang lebih 2 hektar. Kemudian mereka urus sertifikatnya, maka dia menjadi milik dia. Nah, yang banyak terjadi itu adalah tadinya tanah rawa, ternyata proses pemilikannya itu jadi karena dia yang memeliharanya tadi, mengurusnya, tanam tumbuh di situ, dan tanah itu tanah tidak bersurat, kemudian diurus surat menyuratnya, status kepemilikannya, kemudian diurus SKT ya Bu, ini mantan Ibu Camat ya, SKT, kemudian diurus sertifikat. Berarti pemerintah mengizinkan, maka dia sah, boleh. Termasuk tanah-tanah perumahan, misalnya tanah-tanah perumahan yang tadi ketika diukur dalam sertifikatnya itu tidak masuk, terus diurus surat menyuratnya menjadi hak milik, maka tanah itu menjadi tanah yang sah, halal, boleh, walaupun tanpa seizin pemerintah menurut Imam Syafi'i. Nah, jadi sehingga pemilikan itu jelas. Apa istilahnya kalau perumahan itu tanah lebih ya. Kalau teman dapat di pojok itu biasanya ada tanah lebih sedikit, kemudian diurus sertifikat dengan tambahan harga. Maka apa yang didapati dari tanah itu menjadi halal. Jadi kalau kita mengukur tanah kan, kalau hutan yang rawa itu tidak diukur pada waktu itu. Kalau nggak salah seperti itu ya, tidak diukur dia. Tapi lama-kelamaan lahan itu justru menjadi daratan. Tadinya tidak ada tuan. Oleh karena itu agar kita menjadi sah memilikinya, diurus tanah itu. Maksud diurus di situ ya kalau di situ ada rawa, airnya diurus, tanah batang kayu yang tumbuh itu diurus, kemudian kita patok, kita pagar. Belum ada suratnya, kemudian kita urus, pemerintah juga menyetujui, maka dia menjadi tanah yang sah. Jadi biasanya hampir 5 meter kalau nggak salah rawa itu tidak diukur menjadi hak milik, boleh. Termasuk sepanjang rawa kita di sini. Itu. Jadi tanah tidak bertuan ya seperti itu. Tetapi setelah dia pelihara, kayu-kayu yang dia urus, kemudian aliran airnya dia urus, sekarang menjadi daratan. Baru diurus suratnya. Apakah boleh dia lakukan jual beli? Secara Islam boleh. Oleh karena itu tidak boleh ada pihak yang menggugat kalau dulu sudah ditandai, bahasa kitanya. Sudah kita urus, kita patok, maka dia menjadi milik dia. Mengapa? Ternyata dalam fikih itu sangat diatur masalah tanah itu. Karena bumi Tuhan ketika menjadi hak milik, dia bagian daripada harta. Dalam agama itu namanya hifdzul mal, menjaga harta, memelihara harta. Walaupun sejengkal tanah itu harus dinyatakan milik kita dan harus dipertahankan. Mengapa harus dipertahankan? Jangan sampai di kemudian hari itu menjadi fitnah yang lebih besar. Oleh karena itu dalam sholat jenazah itu kita selalu mendoakan wala taftinna ba'dahu. Kalau orang ini meninggal, mudah-mudahan tidak ada fitnah lagi tentang dia. Bisa saja masuk tanah. Kalau ada yang bilang itu bapak kamu dulu menyerobot tanah kami, itu fitnah.
Oleh karena itu harus dijaga, harus diurus ketika masih hidup itu. Dan itu penting. Jadi sebetulnya doa kita wala taftinna ba'dahu, dan janganlah menjadi fitnah setelah jenazah ini dikuburkan. Maka semuanya harus tuntas, hutang piutang, kesalahan. Tidak boleh ada lagi kata-kata apa bahasa kita di sini ngupe ya, ngupat itu atau fitnah. Ya ngupat itu kan kalau sudah sering-sering jadi fitnah. Fitnah itu menjadi dosa. Nah itu. Maka di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis terkait dengan kepemilikan tanah itu harus diurus, harus dijaga karena dia habzul mal dan harus dipertahankan. Cuma mempertahankan itu bukan pula dengan dengan parang gitu kan. Diurus secara surat menyurat. Mungkin ada orang yang tidak kuat ngurusnya itu, ya sudah, silakan hibahkan, ya itu. Jadi tanah-tanah wakaf juga harus segera diselesaikan karena itu akan menjadi fitnah, dan itu menjadi sengketa yang terus menerus. Oleh karena itu harus diselesaikan. Termasuk kita juga di Bengkulu masih ada masjid yang dulu tanah wakaf, kemudian tanah wakaf anak cucunya, keturunannya. Ada berapa masjid kita di Kota Bengkulu yang tidak aman status tanahnya. Karena generasinya, anak cucunya menuntut. Terakhir kita membantu Masjid Al-Ansor dekat kios, yang di depan kios itu. Tanah itu digugat oleh anak-anaknya. Akhirnya terpaksa pengurus masjid mencari donatur untuk membelinya sebahagian dan sebahagian diikhlaskan. Karena memang itu menjadi persoalan. Akhirnya orang berjamaah di situ menjadi tidak tenang, sholat di situ tidak tenang, di luar ada yang membicarakan masalah tanah itu, maka dia harus diurus itu. Nah itulah yang dimaksud dengan ayat ini. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu itu. Nah sekarang kalau ada tanah wakaf yang belum status tanahnya, melalui pengadilan agama namanya ada isbat wakaf. Jadi dibawa ke pengadilan agama, kita melapor saja, nanti oleh pengadilan tinggi agama diisbatkan wakafnya. Sama dengan nikahnya sudah, surat nikahnya belum punya, maka pemerintah melakukan isbat nikah. Ada yang anaknya sudah 3 tapi surat nikahnya belum punya, maka harus diisbatkan nikahnya, termasuk wakaf itu. Oleh karena itu tanah wakaf juga tidak boleh terbengkalai, dia harus dimanfaatkan, apapun manfaatnya itu. Kalau tanah wakaf manfaatnya adalah untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan umat. Nah itu. Termasuk kita saya nggak tahu itu masjid At-Taqwa ya. Ada 2 masjid tapi tidak dimanfaatkan masjidnya itu, masjid yang, dan kita sudah menganjurkan kepada pemerintah, kepada wali kota agar segera jangan sampai itu juga menjadi sengketa. Karena bisik-bisiknya juga ada ahli waris atau bukan ahli waris, cucung-cucungnya yang menggugat tanah itu. Dan itu selalu membuat fitnah dalam agama. Termasuk ada beberapa lahan di Kota Bengkulu yang dimiliki oleh pemerintah tapi tidak diakses, tidak dimanfaatkan, hanya pasang merek itu, dan ternyata banyak aset pemerintah itu, Pak Usman. Aset kota, aset provinsi
yang pemanfaatannya kita baru tahu juga. Maka ya kita menyarankan kepada pemerintah, penguasa agar harus dijelaskan pemilikan. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, jadi terhadap tanah ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, proses pemilikannya, kemudian yang kedua, proses pemanfaatannya, dan proses mendistribusikannya, memanfaatkan tanah itu. Nah, ini di dalam agama Islam. Yang kelima dengan cara tahjir dalam fikihnya. Tahjir itu membuat surat tadi. Diurus suratnya tentang tanah itu. Karena itu hak maksud di sini hak milik. Kalau tidak urus itu tadi, bisa saja menjadi sengketa di dalam keluarga. Nah, sekarang banyak juga konflik masalah pembagian harta waris tentang tanah ini. Maka kita mendorong juga di dalam keluarga, kalau maksud ragu di situ akan menimbulkan masalah secara hukum, maka dibuat di akte notariskan. Lebih bagus. Karena ternyata harta waris itu kan pembagiannya dengan sebutan saja. Dengan pembagian musyawarah. Nah, kasus terakhir itu ternyata banyak yang menggugatnya. Yang menggugatnya adik-beradik itu sendiri. Nah, ketika itu dibawa ke pengadilan, itu menjadi persoalan. Maka perlu dibuat dengan akte notarisnya. Kalau ada akte notaris, ketika jadi masalah kasus ke pengadilan, maka dia menjadi kuat secara hukum. Nah itu, jadi ternyata hukum agama itu juga harus diperkuat dengan hukum positif, hukum yang berlaku di negeri kita, sehingga tidak menjadi persoalan. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, inilah uraian dari ayat 58 dari surah Al-A'raf terkait dengan tanah dalam kepemilikan. Dan nanti ada lagi banyak pembahasan tanah sebagai asal kejadian. Oleh karena itu masyarakat ternyata banyak ininya juga tentang tanah itu. Di upacara tabot itu ada namanya, kalau nggak salah satunya ambik tanah. Jadi tanah sebagai perilaku budaya. Ada orang yang kita temukan di Bengkulu, kalau anaknya masuk pesantren, di pesantren dia tidak betah, atau dia merantau, dia tidak betah, bawa tanah dari sekitar rumahnya itu sekitar 1 botol aqua. Apa filosofinya? Ternyata banyak sekali masalah tanah itu. Sehingga jadi kalau orang tua-tua dulu, kalau menantunya akan pergi ke tempat rumah besannya, dia juga bawa tanah sehingga dia betah di rumah mertuanya. Itu doa sih sebetulnya. Doa, dan inilah kelebihan tanah itu. Jadi kalau kita bepergian, ini yang banyaknya masuk pesantren, ini saya temukan. Ya masuk pesantren, di pesantren anaknya nggak betah, tapi orang tuanya mau betul anaknya betah di pesantren. Ambil tanah di dekat di rumah dia, bawa ke pesantren itu, maksudnya 1 canting susu itu sebagai simbol, lambang. Ini filosofi. Maka filosofi itu maksudnya apa bahasa dusunnya itu? Sebagai syarat. Nah, kalau daerah saya nyebutnya syarat. Yang gitu-gitu tuh syarat. Syarat itu misalnya ya tadi, kalau meninggalkan anak bepergiannya lama, ambil air liur di bawah lidahnya, colet di jidatnya. Nah, itu syarat doa sih sebetulnya.
Kenapa? Karena ternyata air liur di bawah lidah dekat urat hitam itu punya makna tersendiri. Karena dia mata air liur. Maka orang tua-tua dulu kalau ada digigit lipan, dia tepat-tepat jarinya di bawah lidahnya digosok, mujarab, doa. Yang seperti ini adalah keyakinan, simbol, lambang harus diberi maknanya. Sama dengan apa tadi, orang bepergian. Jadi banyak hal dengan tanah ini. Di dalam ilmu tasawuf juga, kalau tanah masuk rumah maka tanahnya tidak boleh dimarahin. Nah ini, jadi kalau anak main di luar kemudian sandalnya masuk ke rumah, tanahnya jangan dimarahin, nyapunya jangan seperti orang marah. Ya, itulah kelebihan tanah itu. Di dalam ilmu tasawuf seperti itu. Jadi jangan ngomelin Bu ya kalau di rumahnya masuk tanah, kena sandal bapak, sepatu bapak atau apa. Ya yang salahnya bapaknya, tanahnya enggak. Orang tua-tua dulu seperti itu. Jadi jangan sampai ngomelin tanah gitu kan. Gitu. Ini jadi banyak hikmah, manfaat dari tanah itu. Dan ternyata fikih-fikih mengatakan seperti itu. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, rahimakumullah, karena kita terbatas waktu. Jadi terkait dengan masalah tanah tadi yang kita urai pada pagi hari ini adalah tentang kepemilikan tanah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat punya perhatian dengan tanah, baik pemilikannya maupun pemanfaatannya. Termasuk sekarang itu saya temukan ada gerakan LSM, kalau makan buah di mobil, bijinya itu dibungkus, dibalut dengan koran, dilempar ke tanah. Mudah-mudahan dia hidup nanti. Jadi kalau kita makan buah apokat misalnya di mobil, biji vokatnya itu dibungkus dengan tisu, disiram dengan air sedikit. Kalau kita mau membuangnya ke hutan, maka kalau nanti pokat itu tumbuh, kemudian hasilnya dimakan oleh orang, dan itu menjadi amal, dan buahnya itu dimakan, itu menjadi sedekah. Kalau tanahnya tidak bertuan. Jadi boleh juga di tanah teman, mungkin yang punya tanah, wah ini kenapa kok ada pokat gitu kan. Mungkin ada orang yang berbuat baik dulunya buang biji apokat, maka tumbuhlah apokat itu. Jadi dalam bahasa hadisnya, selama hayat kita jangan lalai untuk berbuat baik, ya, berbuat baik itu. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi inilah perumpamaan dari ayat ini bagi kita bahwa tanah yang subur akan menghasilkan tanah tumbuh yang subur biiznillah, dengan seizin Allah. Bagaimana biiznillah itu tadi, bahwa ini jelas pemilikannya itu. Oleh karena itu tadi misalnya walaupun di tempat di jalan ada tanah bakar, kita mau ambil tanah itu untuk pot, maka pamit. Nah, karena biiznillah. Jangan sampai kita tidak pamit. Bagaimana pamitnya? Apakah pamit dengan orang yang punya tanah, atau ya tadi berbahasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.